Kesha Squad, jumpa lagi dengan saya Hilda Jaya Sasmita. Nah, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan kembali ke program podcast dengan Kesha Skincare Official, juga bersama salah satu narasumber yang mana saya ngefans banget sama beliau karena beliau sangat memotivasi dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam usaha juga bisnis saya. Nah, siapakah beliau? Saya spill sedikit ya. Beliau adalah seorang mentor, juga seorang motivator. Beliau adalah seorang bisnis dan money maximizer coach, dan juga beliau sebagai penulis buku Seni Mengubah Nasib. Pasti kalian sudah pada tahu ya. Nah, di samping saya sudah ada Coach Yudi Chandra. Apa kabar, Coach? Halo, terima kasih loh udah diundang ke sini. Saya yang terima kasih banyak, Coach sudah mau berkolaborasi dengan Kesha Skincare. Nah, Coach, saya tuh hari ini podcast beda dari biasanya, karena biasanya kita mengadakan podcast di ruangan, yaitu di Kesha Beauty Clinic. Nah, hari ini kita podcast dengan Coach nih, saya mendatangi langsung ke tempat Coach Yudi Chandra. Aduh, sebuah kebanggaan ya Kesha Squad. Nah, Coach, karena kita sebelum acara ini sudah di swab, nah, apakah bisa kita buka masker aja ya, Coach? Wah, ini yang saya mau nih, nggak bisa nafas nih. Oke, thank you. Terima kasih. Karena kita sudah memastikan semuanya sesuai prokes dan sesuai dengan SOP, ya. Nah, mulai aja deh. Karena saya nggak suka basa-basi nih, supaya kita lebih banyak mendapatkan motivasi dari Coach Yudi Chandra buat para ibu-ibu juga para Kesha Squad di semua dari Sabang sampai Merauke. Coach, aku mau denger dong sedikit cerita dari Coach. Siapa sih Coach Yudi Chandra itu? Kalau cerita tentang saya, sebetulnya banyak ya. Tapi kalau untuk simpelnya, saya ini adalah seorang business coach, seorang pembaca wajah juga secara saintifik, bukan ramal-ramalan. Saya juga seorang serial investor dan entrepreneur. Selain itu, saya juga seorang penulis buku. Saya juga sudah membantu banyak pengusaha dari Sabang sampai Merauke sih. Wow, keren banget ya Kesha Squad. Nah, Coach, boleh nggak cerita sedikit mengapa Coach terjun ke dunia yang tadi Coach bilang itu? Bidang Coach itu sendiri, apakah memang passionnya atau memang karena pendidikan dan lain sebagainya? Simpelnya dulu saya itu sales. Saya itu sales, jualan sejak kecil, jualan dari jualan yang biji karet, kartu tepok, game bajakan, sampai akhirnya saya jualan kapal keruk. Kapal keruk, wow. Ke pertambangan. Tapi dasarnya dari hidup saya, ya isinya ya jualan. Sampai suatu saat, kok hidup saya naik turun ya, kayak roller coaster. Buat saya kebetulan, jualan itu gampang, tapi nyimpen duitnya susah. Nyimpen duitnya, betul banget, bener banget. Dan akhirnya saya ketemu suatu hal bahwa ternyata ketika bisa mendapatkan uang, kalau nggak bisa ngelolanya, nggak beres juga. Karena hidup saya capek. Saya bikin bisnis, gagal. Karena saya pikir kalau cuma bisa jualan doang, segala sesuatunya oke. Tapi ternyata itu hanya bagian kecil dari sebuah bisnis. Dan suatu saat saya ketemu Coach Tom ya waktu itu. Saya ngobrol dengan sebuah perusahaan coaching, dan saya tanya, bener nggak sih sebetulnya bisnis itu bisa di-autopilotin, bisa jalan sendiri? Dan saya lihat kayaknya bisa nih. Saya ngikut. Tapi kemudian di saat itu saya berpikir bahwa kayak coaching mahal nih, jujurnya ya. Jadi gimana ya? Saya nyemplung aja deh. Jadi coach. Keren ya. Jadi dari pengalaman hidup juga ya Coach ya, berarti ya. Iya. Jadi saya lihat, aduh kayaknya kalau mau saya belajar sendiri, saya bayar coach saat itu, karena kebetulan saya juga baru lagi jatuh saat itu. Jatuh bangkrut saat itu, sebelum saya mau jadi coach. Walaupun saya baru menciptakan berapa juta dolar. Saya baru jualan berapa juta dolar. Tetapi kemudian dikarenakan ada masalah dengan prinsipal di Australia, akhirnya kita harus tutup.
Dan saat itu saya ngerasa, aduh mau gimana ya? Ya udah deh, saya belajar sesuatu deh. Saya ada uang, tetapi saat itu bisnis harus ditutup. Nah itu yang terjadi tuh di saat itu. Makanya saya ketemu dengan perusahaan coaching, saya lihat mungkin bisa membantu saya, tetapi saat itu saya nggak ada bisnis. Nggak ada bisnis saat itu. Walaupun banyak uangnya. Ya jadi akhirnya ya udah, saya jalanin aja deh. Saya jadi coach aja deh sekaligus. Sembari saya melihat-lihat ada nggak sih peluang-peluang bisnis yang lain. Karena kalau kita pengen tahu tentang bisnis kan kita harus mempelajari sebanyak-banyaknya. Tuh. Dan saya punya sifat adalah ketika saya gagal di satu hal, saya harus bisa mempelajari sebab dan gimana caranya bangkit untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya udah saya nyemplung jadi coach. Dan setelah saya nyemplung, akhirnya saya sadarin ternyata ya mungkin ini jalan Tuhan juga ya gitu. Dan saya menikmati untuk berbagi. Selain bukan hanya berbagi juga, saya juga bisa mengaplikasikan ini kepada bisnis saya dan juga kemudian membangun dari awal lagi. Begitu. Jadi hidup saya memang seperti roller coaster. Iya, jadi kita hidup bukan hanya di atas, kita juga mengalami roda berputar ya. Itu Kadang di seninya. atas, kadang di bawah. Betul. Ya, asal jangan kelamaan di bawah. Jangan kasihkan di bawah ya. Kita harus cari jalan keluar untuk gimana caranya bangkit ya. Dan tadi aku dengerin pengalaman hidupnya coach tuh menarik banget. Benar-benar coach itu seorang pengusaha sejati. Jadi kalau lagi di bawah gimana caranya cari jalan keluar supaya kita tuh bangkit lagi dan melihat peluang usaha. Tadi coach sempat ada kata-kata sedikit tuh melihat peluang usaha. Harus. Itu berarti nggak kapok ya kalau misalnya kita usaha lagi mengalami kemunduran atau kebangkrutan, kita tuh harus tetap maju. Bukan maju lagi. Ketika kita mengalami kemunduran, malah kita harus melihat, kita bisa mundur begini, pelajarannya apa sih sebelumnya? Ambil pelajarannya untuk maju lagi. Mungkin saya cerita sedikit ya. Saya ketika umur 18 atau 19 itu, sebetulnya saya sudah menciptakan 1 miliar pertama saya. Jualan komputer. Jualan komputer waktu itu saya rakit sendiri, kemudian saya jual ke teman-teman saat itu di Melbourne, Australia. Kebetulan keluarga saya kalau dibilang mampu, sederhana lah ya, kita berkecukupan. Saat itu saya dikirim ke Australia juga karena bisa ada teman baik saya yang saya bisa tebengin di saat itu. Awalnya saya mau dikirim ke Belgia, itu ke ke pabrik dimsum, karena ada saudara di sana supaya saya bisa jagain pabrik dimsumnya di sono sambil bikin dimsum tuh sambil kuliah, jadi bisa nebeng gitu intinya. Tapi tiba-tiba ada teman baik saya, Hartono, thank you ya, yang ngajak saya, Yud, udah ke Australia aja, di sana nanti sama saya lah. Gitu, ya kan. Kebetulan di saat itu saya masih, keluar negeri itu bagi saya saat itu masih barang mewah banget. Jadi orang tua dia juga meyakinkan bahwa Om ini udah keliling-liling ke berbagai negara, paling bagus di Australia. Jadi akhirnya saya percaya dan saya akhirnya pergi ke Australia bareng sama dia ya. Nebeng, pergi sendirian saat itu umur 17 atau 18 tahun. Sampai di sana, akhirnya saya melihat ada peluang jualan komputer kepada murid-murid mahasiswa-mahasiswa di Australia. Karena mereka kan banyak kan orang Indonesia ya, nggak ada temen, bahasa Inggrisnya juga males gitu. Bisa sih bahasa Inggris, tapi males lah ngomong sama bule gitu kalau baru pertama kali datang. Akhirnya saya ngelihat itu suatu peluang untuk saya jualan komputer di sana. Wow, keren banget. Ya, dan kan ini nggak boleh diikutin ya. Tapi saat itu kan kita kalau mahasiswa kan beli komputer kan kalau bisa di dalamnya ada softwarenya. Di saat itu ya, betul. ya sesama mahasiswa Indonesia ya udahlah ya. Kalau beli sama saya ada yang diinstallin gamenya gitu. Dan itu saya lihat ada peluang karena beli software di sana bisa ratusan dolar. Jadi saya bisa saving mereka ratusan dolar, bahkan lebih gitu.
dari sisi softwarenya. Dan karena itu saya banyak jualan komputer tuh di sana dan berhasil menciptakan 1 miliar pertama saya. Wow. Tapi ada tapinya. Biasa nggak pegang uang banyak. Anda muda, 18-19 tahun, pegang 1 miliar contohnya. Di saat itu, berapa puluh tahun yang lalu, di mana mungkin kalau sekarang mungkin hitungannya udah bukan 1 miliar lagi ya. Apa yang Anda lakukan? Have fun. Happy banget, iya kan? Happy banget. Jadi saya modifikasi mobil. Wow. Mobil saya yang CPR. Yang suaranya kalau umpamanya dikencengin tuh, mobil sebelah geter. Iya, jaman-jaman kayak gitu, rambut masih panjang segini, ya kan? Rambut masih panjang segini. Kemudian ya udahlah, ya seru deh yang penting hidup saya ya. Banyak melakukan hal-hal yang biasa-biasa anak muda lakukan ya. Nongkrong di city ya. Keliling-keliling City. ya kan? Apa ya jalan di Melbourne itu yang banyak anak gaulnya itu? Banyak di Block Street ada, di Elizabeth Street ada, di Collins Street aja. Jadi ya udah gaul. Pergi ke kasino, ya ada Crown Casino di sana, ya kan. Kemudian Chapel Street. Nah, itu yang ada es krim gelato ya. Nah, itu ada La Pochetta juga, ya kan, pizza. Pasti tahu lah kalau anak-anak Melbourne. So, ya itu yang saya lakukan. Jadi uang itu datang, tapi ketika kita nggak hormatin, hilang gitu aja. Dan saya bangkrut tuh. Nggak lama setelah itu bangkrut. Nggak lama setelah dapat uang banyak, itu bangkrut. Habis duitnya. Habis tuh. Habis. Untuk have fun aja. Wow. Untuk have fun. Tapi ya seru sih. Maksudnya dalam arti kata kalau disuruh, ya masa muda nggak bakal balik ya. Tuh. Karena itu saya merasa bahwa ya pelajaran Pelajaran yang berharga banget. Nyari uang buat banyak orang susah, tapi buat Anda yang beruntung bisa dapat ide untuk gimana caranya dapat uang banyak, atau mungkin Anda sekarang saat ini yang sedang beruntung, ya hati-hati juga. Karena seperti tadi yang kita bilang kan, ada di atas, ada di bawah. Dan akhirnya ya udah saya sempat tinggal di St. Kilda Boulevard. Daerah elit itu kan. Kalau sempat dia di daerah St. Kilda Boulevard, akhirnya saya harus pindah ke satu apartemen di mana di basement, di mana yang lihat udara aja susah, dan saya sempat menjadi delivery driver di waktu itu namanya Pizza Heaven, atau sekarang udah tutup ya. Itu seperti Pizza Hut lah kalau di Indonesia. Jadi delivery driver. Mobilnya waktu itu saya bayar mobil yang harganya cuma $1.300. Jadi sempat, itu mobil tahun 70-an, lebih tua daripada saya mobil. Jadi dari sempat benar-benar di atas, jatuh ke bawah. Ya, jadi hati-hati ketika kita nggak ngerti gimana cara pegang uang, itu yang terjadi. Dan ini cuma sepenggal kisah saya aja. Ke atas, ke bawah, naik turun. Naik turun. Dan itu yang membuat saya, wah, gimana nih ya, tapi pasti ada caranya. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam keuangan dan punya pola masing-masing yang menantang. Tapi pasti ada caranya. Karena ada kok orang yang bisa kaya-kaya terus. Nggak miskin-miskin. Ada. Tapi di satu pihak ada juga orang yang miskin, nggak bisa kaya-kaya. Iya. Karena ada pola juga. Jadi ada sesuatu yang bisa dipelajarin sebetulnya. Gitu. Oke, I see. Nah, berarti kalau dari bukunya Seni Mengubah Nasib ini ada caranya di situ ya? Ada caranya, dan itu juga yang membuat saya akhirnya di tahun 2020 berpikir untuk menulis buku Seni Mengubah Nasib, karena saat itu kan pandemi ya. Jadi di saat pandemi, jujur kata di dunia bisnis dan coaching saat itu banyak perusahaan lagi ngerem. Jadi saya rasa, saya mau ngapain ya kalau lagi ngerem begitu, sedangkan saya punya waktu. Dan kalau kita bicara tentang waktu kan, waktu itu sebuah aset ya, sesuatu hal yang berharga banget. Tuh. Kalau nggak dipakai ya bagaimanapun juga, ya kita bakal tambah tua, waktu kita bakal hilang. Ya. Dan bahkan terkadang waktu lebih penting daripada uang. Karena dengan waktu kita bisa melakukan segalanya. Dengan uang belum tentu loh, nggak bisa memperpanjang umur loh.
Benar, benar banget. Jadi waktu juga ya ginilah. Kebetulan ibu juga kan di dunia kecantikan. Betul. Nggak ada yang bisa ngalahin kemudaan kan, Bu? Nggak ada. Umur nggak bisa bohong ya. Nggak bisa bohong. Mau berapa banyak uangnya, ngalahin kulit teenagers susah banget. Susah. Walaupun mau dibotox lah, mau diapain Betul. lah, ya kan? Benar banget. Secantik-cantiknya Demi Moore, 60 lebih nggak bisa ngalahin kulitnya teenagers umur 17 tahun gitu loh. Betul. Iya. So, ya udah. Jadi saya melihat bahwa pelajaran-pelajaran yang saya dapetin di dalam hidup saya, kebetulan di saat pandemi saya punya waktu lebih, ya saya gunain untuk buat buku. Karena saya rasa banyak sekali hal-hal dan kegunaan dari buku ini yang bisa membuat seseorang mempelajari tentang sifat keuangan mereka dan merubah pola mereka. Ya udah saya nulis. 2021 beruntung banget dari pihak Alex Computindo, akhirnya mereka mau gitu loh nerbitin. Ya udah, muncul deh di Gramedia bukunya. So, itulah sedikit hal yang membuat saya kenapa saya nulis itu buku, dan itu berdasarkan dari pengalaman saya sih. Oke, Keisha Squad, kalau yang punya hobi kayak saya suka baca, apalagi kalau dari Coach Yudi ini aku sering nonton Thank you YouTube, nonton Instagramnya, motivasinya tuh berguna banget dalam kehidupan sehari-hari juga dalam bisnis. Jadi Keisha Squad coba yang hobinya baca, bisa mengisi waktunya ya kan, bermanfaat. Itu belinya di mana, Coach, bukunya? Di Tokopedia saya bisa, di Coach Yudi Chandra, www.coachyudichandra.com ada. Kemudian di Gramedia juga ada kok, di beberapa Gramedia. Yes, mudah banget ya untuk beli Ya. buku Coach Yudi Chandra yang judulnya Seni Mengubah Nasib. Seni Mengubah Nasib. Buat Anda yang mau merubah nasibnya aja jadi lebih baik. Saya mau. Kenapa enggak ya? Iya, saya aja mau. Kenapa enggak ya? Oke. Nah, Coach, tadi kan sempat cerita, Coach juga dulu pernah di luar negeri, Ya. mungkin juga pernah bekerja sebagai staf kepala perusahaan lain atau pernah kerja sebagai staf karyawan gitu, Coach? Saya kerja banyak ya. Saya pernah jadi pizza delivery driver, nganterin pizza, ngarepin tip. Kalau dapet tip $5, aduh seneng banget rasanya. Aduh, benar-benar seneng banget. Yang saya cerita bahwa saya tadi pakai mobil tahun 1972 umurnya. 1972. Bayangin lebih tua dari saya mobilnya. Itu saya beli $1,000-an ya saat itu. Ya, selain itu saya juga pernah jadi koki, jadi bartender. Bukan bartender, barista, sorry. Barista. Buat kopi, Kopi. ya. Jadi kalau ada peluang untuk jadi barista, boleh deh. Jangan jadi coach aja supaya lebih memotivasi kita. Tapi seneng sih buat kopi. Saya sampai sekarang juga harus ngopi, kalau nggak ngopi rasanya nggak enak. Jadi ya mungkin itu udah kebiasaan karena saya dulu jadi barista. Sempet juga jadi bekerja di ekspor import, jadi admin di restoran. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya udah sempat saya lakukan sih kalau bekerja. Nah, Ya, dari dunia sebagai staff dalam kerjaan ya, ya. sama seperti memulai usaha sendiri atau enggak, Coach? Buat saya sih gini ya. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya adalah mau kerja, mau bisnis, Anda bangun hidup Anda. Dan mau kerja, mau bisnis, Anda membangun skill dan kemampuan Anda untuk mempunyai hidup yang lebih baik. Itu persamaannya. Tapi kalau perbedaannya adalah, kalau Anda kerja, Anda bangun mimpi orang lain. Kalau Anda berbisnis, Anda bangun mimpi Anda sendiri. Tantangannya, nggak banyak orang tahu mimpinya apa. Jadi ya udah, kalau Anda nggak tahu mimpi Anda apa, ya udah bangun mimpi orang lain aja. Gitu kalau saya sih. As simple as that. Akan lebih ya, karena salah satu pertanyaan yang buat saya paling penting dalam hidup adalah tahu tujuan hidup Anda apa. Tapi nggak banyak orang tahu. Secara detail ya. Kalau saya tanya sama orang, apa sih tujuan hidup Anda? Banyak yang bilang, oh saya pengen kaya, saya pengen membahagiakan orang tua. Buat saya itu terlalu umum.
yang benar-benar menggugah hati. Kenapa? Kenapa Anda di sini? Kenapa Tuhan menciptakan Anda di sini? Dan masing-masing beda ya, karena kita itu semua unik. Jarang orang yang benar-benar tahu dan mengimanin. Jadi itu mungkin jawaban saya sih. Jawaban Coach. Ini kepanjangan nggak sih jawaban? Enggak. Justru kita lebih makin mengenal Coach juga makin mempunyai harapan-harapan dalam hidup ya. Nah, kalau misalnya nih Coach sebagai seorang pebisnis sukses, apakah Coach punya tips untuk memulai bisnis dari nol? Di mana Keisha Skincare ini selama pandemi juga punya program namanya, sedikit nih saya cerita ya. Boleh. Keisha Bantu Negeri di tengah pandemi. Kenapa saya ciptakan program ini? Tujuannya itu adalah membantu orang-orang yang terdampak akibat pandemi. Kita tahu ya banyak yang kena PHK, banyak juga yang kena pemotongan jam kerja. Nah itu kan berimpact banget. Nah banyak nih wanita-wanita, ibu rumah tangga terutama yang tadinya cuma 24 jam mengurus rumah tangga, kepepet. Nah kepepet keadaan. Kalau tadi kita sempat ngobrol sebelum podcast ini ya Keisha Squad, ada sekilas pertanyaan Coach yang belum saya jawab. Kenapa saya terjun ke bisnis kecantikan? Karena kepepet, Coach. Kepepet? Iya. Oke. Karena kepepet. Jadi keadaan yang membuat saya harus menjadi wanita mandiri secara ekonomi. Saya cari mana passion saya menguasai bidang apa. Saya itu dari kecil memang hobinya kosmetik, hobinya skincare. Yes. Jadi memang pengalaman dari kecil tentang dunia kecantikan, dunia berdagang lah ya gitu. Tadinya saya dagang keliling, sales juga saya awalnya. Oh wow. Nah, kenapa kita nggak mengajarkan atau membagikan ilmu kita yang walaupun saya nggak banyak ilmu seperti coach atau seperti mentor-mentor lainnya, tapi saya pengen juga bermanfaat buat membantu para ibu-ibu di luaran sana membagi peluang usaha. Kita tahu zaman sudah susah, jadi saya buka program Keisha Bantu Negeri ini tanpa modal. Mereka ikut menjadi reseller kita tanpa modal, tanpa biaya yang harus dia keluarkan untuk membayar biaya registrasi, biaya member, ataupun membeli barang saya. Saya tidak mengharuskan mereka membeli barang sekian. Tapi saya memberikan pendampingan, ngajarin game apa sih dropship, bahkan mereka tuh pada nggak ngerti dropship apa, istilahnya mungkin pernah dengar tapi nggak ngerti sistemnya seperti apa. Nah banyak juga wanita-wanita yang di rumah tuh pengen daripada ngejulitin orang, nyinyirin orang gitu ya nanti kena UU ITE itu. Nah saya tuh pengen mereka tuh produktif gitu. Nah yang berminat sama program Keisha Skincare ini kebanyakan itu justru orang yang mulai usaha dari nol. Oke. Yang kepengen punya penghasilan sendiri, pengen juga bantu suaminya, mungkin ngeringanin biaya hidup, dia bisa nabung juga gitu ya, bisa nambah pundi-pundi tabungan pastinya. Nah, sebagai seorang yang sukses nih Coach di dunia bisnis, Coach tolong bagikan tips kepada wanita-wanita di luaran sana supaya termotivasi, tersemangatkan, jangan pantang menyerah gitu ya. Buat yang dari nol pun kalian punya harapan gitu. Buat para wanita ya, tapi sorry ya kalau buat para pria yang ngedenger. Buat siapa saja ya. Buat saya sih, Anda wanita, Anda pria, hidup Anda ditentukan oleh Anda. Dan zaman sekarang realita, jarang dan gak banyak juga pria yang kadang-kadang bisa diandalin ya. Ini kalau buat saya suatu hal yang saya lihat di mana-mana. So, kalau Anda pengen punya hidup yang lebih baik, Anda pengen punya hidup yang lebih happy, apalagi kalau Anda punya anak, Anda punya mimpi, sesuatu yang Anda harus gapai ya. Ciptain mimpi Anda sendiri. Jangan ngandalin orang lain. Dan keadaan memang sekarang cukup menantang dan kita nggak tahu bahwa kedepannya akan lebih menantang apa enggak. Tapi kalau buat saya, segala sesuatunya kedepannya, apapun yang terjadi kedepannya, satu hal yang bisa memastikan bahwa kita itu akan menjadi lebih enak apa enggak kedepannya
itu adalah kalau kita bisa improve diri kita sendiri. So, buat Anda yang pengen mulai bisnis dari awal, pengen melakukan segala sesuatu dari awal, cara yang paling gampang ya adalah dengan mengikutin dan belajar, ngisi dulu deh. Belajar dari seseorang yang Anda bisa percaya ya, Anda bisa ikutin, ada program yang jelas, dan kemudian dari sana baru Anda tentunya sudah bisa mendapatkan banyak tuh untuk improve diri Anda. Jadi ngerti cara jualannya gimana ya, dengan gabung dengan program Kesia juga mungkin bisa dilakukan ya. Dan juga yang penting adalah mencari seorang leader yang baik, yang benar-benar mau ngajarin. Karena kalau nggak buang waktu juga. Jadi find out the right leader, the right dropship yang bagus programnya, yang bisa ngajarin dengan baik dan sepenuh hati. Dan kemudian dari sana Anda bisa bangun bisnis Anda. Tapi ya ingat, bangun mimpi Anda dimulai dari Anda sendiri. Dan jangan ngarep. Nah, Coach, kita sesuai podcast hari ini nih temanya uang dan nasib. Yes. Uang dan nasib. Apakah jumlah uang seseorang menentukan nasib orang tersebut? Dan faktor apakah yang mempengaruhi nasib seseorang? Oke, saya jawab pertanyaan pertama ya. Jumlah uang menentukan nasib seseorang nggak? Kalau buat saya sih enggak ya. Karena gini, berapa banyak pemain lotre, orang dapat lotre, dapat ratusan miliar rupiah, tapi tiba-tiba jatuh bangkrut. Banyak loh, banyak. Bahkan saya lupa, mungkin kalau Anda Google, Anda bisa cari bahwa ada seorang putra mahkota kerajaan, itu karena berjudi, akhirnya harus menggadaikan 5 istrinya seharga 365 miliar. Artinya apa? Putra mahkota, uangnya itu banyak banget. Benar. Dan bisa menggadaikan istrinya 5 seharga 365 miliar. Artinya yang dijudiin itu nggak tahu berapa banyak. Ya kan? Sudah pasti lebih banyak daripada 365 miliar. Dan berapa banyak sih dari kita yang sebetulnya bermimpi untuk punya 365 miliar. Dan bahkan nggak bisa ngebayangin untuk ngejudiin 365 miliar. Ya, bahkan beberapa yang kalah beberapa ratus juta aja udah teriak-teriak tuh karena kena afiliator ya kan. Benar banget. So, buat saya jumlah uang nggak menentukan nasib Anda. Jumlah uang nggak menentukan nasib Anda. Memang dengan lebih banyak uang Anda lebih banyak opsi. Ya, dalam arti kata Anda bisa melakukan hal-hal, Anda punya pilihan-pilihan untuk lebih banyak bisa melakukan banyak hal ya di awal-awal. Tetapi jumlah uang itu sendiri akan mempermudah, tapi tidak menentukan nasib Anda. Karena nasib Anda sebetulnya ditentukan oleh Anda dan Tuhan. Dan yang di atas ya. Ya, apapun agama Anda. Betul. Manusia bisa berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Tuhan menentukan. Kita punya nasib, kita bisa fight, kita bisa lakukan apa yang kita mau. Tetapi ya jatuh-jatuhnya ya tergantung Tuhan yang di atas ya, buat saya. Jadi nasib itu bisa dirubah nggak menurut Coach? Kalau menurut saya nasib itu bisa dirubah banget. Bisa dirubah? Bisa dirubah banget. Banget. Dan caranya gampang. Simple. Anda pengen merubah nasib, Anda nikah aja, nasib Anda berubah. Buat para jomblo, kalian harus menikah cepet-cepet ya. Jadi kalau buat Anda yang nggak percaya, Coach saya nggak percaya nasib bisa berubah, coba nikah. Kalau Anda nikah dengan yang lebih miskin, Anda akan berasa nasib Anda akan lebih susah. Ini salah satu contohnya. Ini belak-belakan ya, maaf ya, saya impromptu karena saya nggak pakai skrip, nggak pakai apapun juga. Ya. Anda menikah dengan putra raja, Anda akan langsung berubah nasibnya. Anda menikah dengan influencer, Anda akan langsung banyak tuh diliput media-media, bahkan Anda punya anak juga akan diliput di media-media. Jadi kenapa kita nggak bisa ngerubah nasib sih? Ini simpelnya ya. Kalau buat saya ngerubah nasib itu adalah suatu hal yang kita lakukan setiap hari. Saya di tahun 2020, kalau Anda cari saya sebelum tahun 2020, saya itu nggak punya YouTube, nggak punya Instagram, dan lain-lain. Tahun 2020 saya baru mulai serius dalam YouTube saya.
Dan saya ngelihat banget nasib saya berubah. Dalam arti kata berubah, lebih dikenal lah. Dulu Coach Yudi Chandra sebelum tahun 2020, mungkin 2019 nggak banyak orang tahu dan jarang banget seliweran di sosial media. Tapi dengan saya melakukan digital branding sebagai contoh, melakukan suatu usaha, nasib saya berubah. Buktinya saya bisa diundang oleh Kesia. Tapi kalau untuk nasib yang baik, kita berarti harus melakukan kegiatan baik. Balik lagi, kalau merubah nasib buruk ya kayak tadi, kita bisa berjudi tuh kayak anak raja tadi ya. Ya. Nah, itu bisa tuh nasib kalian berubah menjadi nasib lebih buruk gitu ya. Yes. Jadi pilihannya balik ke kitanya. Dan saya tambahin sedikit. Nasib, contoh Anda kalau sama uang, Anda nganggap segala sesuatu tentang uang itu, atau segala sesuatu tentang barang itu murah banget. Nasib Anda bisa berubah loh. Nasib Anda bisa berubah juga, ya kan? Benar. Hati-hati gitu. Jadi baliknya ke kita lagi ya, ke pribadi kita. Nah, Coach, aku ada titipan pertanyaan dari salah seorang Kesia Squad nih. Oke. Orang pintar dengan nasib buruk atau orang bodoh dengan nasib yang selalu beruntung? Coach, pilih yang mana? Berikan alasannya. Pintar dan beruntung. Pintar Itu pilihan dan- saya. Iya. Pintar dan beruntung berarti nggak ada yang dipilih ya, Kesia Squad ya. Pintar dan beruntung, nggak mau punya orang pintar dengan nasib buruk atau orang bodoh dengan nasib yang selalu beruntung. Jadi gini, kalau kita merasa diri kita beruntung ya kita terus belajar lah supaya terus lebih beruntung ke depannya. Iya kan? Jangan stop merasa bahwa oh iya saya orangnya hoki nih. Kemudian nyoba ini, nyoba ono tanpa mempelajari atau tanpa tahu apa yang Anda lakukan. Hoki Anda bisa habis loh. Iya kan? Betul. Kan saya percaya namanya tanam tuai. Tabur tuai ya, mungkin, atau karma ya buat. Ya, pertanyaannya orang yang beruntung itu kan artinya sudah punya karma baik, atau mungkin sebelumnya saya nggak tahu sudah menabur sesuatu yang baik. Dan ketika Anda beruntung, sekarang Anda tinggal nuai nih. Tapi kalau kemudian Anda sudah tinggal nuai, Anda banyak hal yang Anda bisa tuai, tapi Anda nggak nabur lagi, atau Anda nabur ke tempat-tempat yang nggak subur, contohnya Anda nabur benih padi di laut gitu. Karena Anda nggak tahu gitu loh, Anda nggak pinter, Anda bodoh, Anda nggak belajar terus-menerus. Anda salah nabur nih, investasi di hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Ya keberuntungan Anda habis loh, hati-hati. Iya kan? Betul. Dan juga kebalik, dan juga sama seperti pintar tapi nggak beruntung. Contohnya ya, kalau Anda merasa pintar, itu adalah salah satu hal yang bisa saja membuat Anda nggak beruntung. Karena Anda merasa kepintaran. Itu hati-hati. Itu hati-hati loh. Kalau kita terlalu pintar, bisa-bisa pinter-pinter keblinger. Saya dulu ngerasa saya itu pinter, jujur ya. Jujur ya, saya nggak tahu, wah saya pinter nih, ya kan. Saya udah punya uang miliatan ketika saya belasan. Wah pinter, hebat gitu. Dan itulah yang buat saya kurang beruntung, karena merasa kepinteran. Ya kan? Karena saya nggak belajar lagi dan lagi. Dan mungkin karena saya merasa diri saya terlalu hebat, saya lupa bahwa nasib saya juga ditentukan oleh yang di atas. Saya lupa menabur. Saya lupa bahwa saya sendiri itu dampaknya itu akan berbeda dengan kalau saya bersama orang lain atau berkolaborasi atau bareng dengan apalagi kalau saya berkolaborasi dengan kekuatan yang di atas, sudah pasti beda. Jadi jawaban saya pintar dan beruntung. Pintar dan beruntung. Oke. Terima kasih Coach jawabannya. Aku juga tadi dapat satu kata-kata, jangan pintar-pintar jadi yang keblinger. Jadi kita harus rendah hati. Dan waspada. Ketika kamu ngerasa, weh, gue pinter. Hati-hati deh, beneran. Karena pasti ada segala sesuatu yang kamu bisa pelajari. Ada segala sesuatu yang kamu nggak tahu, tapi kamu harus cari tahu.
Dan di atas langit ada langit. Itu saya ngerasa banget. Saya banyak banget bertemu dengan orang-orang sukses ya. Dan saya merasa ada benang merahnya bahwa setiap orang sukses itu selalu mau belajar lagi dan lagi. Dan mereka itu rendah hatinya, bisa nerima, bisa suka belajar, dan itu yang saya kagumin. Jadi siapa kita sih sebetulnya? Tuh, jadi nggak boleh baper, terima kritikan, yang mana kritikannya jangan dibikin jadi sakit hati, tapi membangun dan memotivasi kita ya Coach ya. Kritikan, ya saya dikritik sih sering banget. Ya, saya dikritik sering banget. Apalagi semakin kita di sosmed ya, kita berada di dunia digital ya. Kritikan itu seperti, ya aduh, saya setiap hari dicela, jujur ya. ada aja gitu yang nyela. Ya dia enjoy aja lah gitu. Anggap kalau memang bagus, ya kita ambil. Karena ya kita ini manusia, memang dan sudah pasti nggak ada manusia yang sempurna, which is bagus. Setuju banget. Nah, Coach, ada lagi titipan pertanyaan dari Kak Shena Mary. Menurut Coach Yudi Chandra, bagaimana cara menciptakan uang? Bisa ya, kita bukan BI loh kita nih. Menciptakan uang, good. Kalau Anda pengen menciptakan uang, sebetulnya gini, kalau Anda tahu diri Anda sendiri itu adalah seseorang yang berharga ya, uang itu bisa datang kok ke Anda. Kalau Anda merasa bahwa Anda jadi gini, Anda harus tahu dua hal. Menciptakan uang itu ada dua hal. Satu, ide, yang kedua action. Logikanya gitu aja. Anda punya ide, apapun sebagus-bagusnya ide Anda nggak lakukan, percuma. Dan saya yakin beberapa dari Anda yang nonton ini mungkin udah punya ide yang brilian, yang sebelumnya Anda punya, tapi tiba-tiba diciptakan oleh orang lain dan jadi sesuatu. Tapi Anda nggak pernah ngelakukan itu ide, padahal Anda tahu dulu. Saya dulu punya beberapa ide yang saya nggak lakukan. Sebagai contoh, saya salah satu orang yang berpikir untuk bawa bubble tea ke Indonesia sebetulnya. Bubble tea itu awal-awal. Saya bahkan udah sempat ke Taiwan dapat rumus bubble tea-nya. Ya, kemudian saya tunggu. Udahlah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Karena saya masih mau kuliah, masih mau melakukan sesuatu hal lain. Yang terjadi apa? Akhirnya tiba-tiba udah nyebar di mana-mana. Di bawah orang lain. Orang lain. Nah, jadi kalau Anda pengen menciptakan uang, Anda make sure bahwa Anda punya ide, tetapi Anda juga harus melakukan tindakan terhadap ide tersebut. Tapi punya idenya gimana, Coach? Gampang, punya idenya gimana? Ya buka mata lebar-lebar. Gaul, network, belajar. Dan juga ya ingat, doa. Dan ya dengan hal tersebut dan dengan mindset pemikiran bahwa Anda menjadi seorang problem solver atau menyelesaikan masalah. Anda lihat ada masalah apa sih di sekeliling Anda? Dan ketika Anda temukan solusinya, itu bisa jadi ide bisnis. Saya beruntung bahwa saya banyak banget ide-ide bisnis. Tapi tantangannya adalah gimana melakukannya. Nah, setelah Anda punya ide, Anda pikirin step-nya. Contoh udah dapat nih ide nih, pengen bikin skincare contohnya, tapi jangan saingan ya. Iya, kita malah jadi collab nanti. Collab. Semuanya contoh Anda bisa mau bikin skincare yang berbeda lah, contohnya ya kan, yang bisa bikin pria itu semakin gimana gitu, contohnya yang belum pernah diciptakan. Anda punya ide, Anda tahu caranya, Anda punya formulanya. Tapi kemudian apa yang Anda lakukan? Ada dua hal. Satu, Anda takut untuk sharing ide Anda karena takut diambil sama orang lain, ya kan? Satu lagi, Anda kerjain, ya udah kerjain aja. Satu hal yang Anda harus tahu ketika Anda takut dan Anda nggak kerjain, udah pasti ide Anda akan hilang dan Anda nggak bakal dapat apa-apa. Itu udah pasti. Tapi ketika Anda sudah dapetin ide tersebut dan Anda berani melangkah, Anda coba buka mata lebar-lebar, lihat siapa sih orang yang Anda bisa percaya. Ajakin kolaborasi, kalau di awal-awal ya. Dan atau Anda coba dulu, testing dulu di teman-teman
teman-teman yang Anda kenal. Sebagai contoh, oh saya kenal Bu Hilda nih, ya udah coba deh testing skincare saya gitu ke Bu Hilda atau ke teman saya yang lain. Jualan dulu aja coba di lingkungan-lingkungan kecil. Start small, mulai dari yang kecil. Tapi Anda harus berpikir besar. Berpikir besar, start small, lakukan tindakan dengan cepat. Anda akan dapat menciptakan uang. Apalagi kalau Anda sudah mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi di sekitar Anda. Oke, itu triksnya ya tadi untuk menjawab Kak Sienna Mary bagaimana menciptakan uang. Nah, Coach, kalau sekarang nih lagi ngetren dropshipper, itu kan nggak pakai modal sebagai maklar aja, tapi ya untungnya segitu-segitu aja. Ya. Ya, nah kalau mereka mau punya untung lebih, mereka harus ekspansi, mereka harus punya modal lebih, punya barang lah gitu ya. Nah, menurut Coach itu kalau mereka mau ekspansi sampai berhutang karena dia nggak punya modal banyak, apakah boleh seperti itu untuk merubah nasib tuh sampai ngutang dulu gitu? Prinsip saya simple ya. Kalau Anda tahu Anda pasti bisa jualan, kenapa enggak? Kalau saya bisa keluar 100 juta, saya dapat 1 miliar, saya happy. Kalau saya bisa keluar 1 miliar, saya bisa dapat 10 miliar, saya lebih happy lagi. Tapi kalau saya harus keluar 1 juta, saya dapat 0, saya pahit. Itu sih jawaban saya sih. Jadi, make sure dulu Anda bisa beneran jualan nggak? Dan dari apa yang Anda utang, Anda dapat sesuatu yang lebih daripada itu. Jadi harus utang yang bertanggung jawab. Dalam artian kita harus punya plan dulu. Kalau memang mau menambah modal, utang sekian bisa profit atau enggak gitu ya. Pastiin dulu Anda bisa dapat cuan. Betul. Itu. Bahkan saya kalau umpamanya bisa ngutang 100 miliar dapat 1 triliun lebih seneng. Iya dong, daripada saya hanya bisa ngutang 1 juta dapat 10 juta. Benar. Iya. Benar. Jadi kalau kita udah bisa pastiin bahwa kita memang pasti bisa jualan, tapi pikirin pakai logik ya, jangan cuma hanya pakai emosi. Kayak, wah, yakin banget, tapi dasar keyakinannya nggak ada. Ya itu mendingan jangan. Tapi kalau Anda bisa memastikan bahwa, oh iya ini pasti nih, bisa cuan nih, udah ada yang mau beli nih, udah ada marketnya nih, monggo. Dan itu namanya kita menggunakan uang sebagai leverage untuk kita bisa lebih profitable, lebih untung. Yes, setuju sekali. Jadi harus bertanggung jawab atas apa yang kalau kalian utang, kalian minjem modal usaha, kalian harus perhitungkan jangka pendek, jangka panjangnya ya. Nah, Coach, sebagai seorang coach yang sering tampil, perform lah ya di YouTube, di sosial media, Coach sendiri kan harus menjaga penampilan ya. Oh ya. Perlu nggak sih Coach, menurut Coach sekarang pria menjaga penampilan atau sebagai seorang pengusaha yang mana sekarang apa-apa nih lewat sosial media harus tampil. Nah, penampilannya seperti apa yang harus kita tampilkan? Oke, kenapa sih sebetulnya kita sebagai pengusaha harus menjaga penampilan ya? Simpelnya ada sebuah kata-kata yang bilang don't judge a book by its cover. Ada yang kata pepatah yang bilang jangan ngelihat buku itu cuma dari covernya. Tapi kenyataannya semua orang ngelihat buku itu, isi buku itu dari covernya. Jadi ketika kita kelihatan profesional, ketika kita kelihatan rapi, ketika kita kelihatan wangi, kita akan terlihat sebagai seseorang yang lebih profesional, lebih bisa di-approach, lebih bisa dianggap sebagai seorang ahli. Dan itu penting banget. Itu penting banget dalam sebuah bisnis, karena perception, cara pandang orang terhadap Anda, itulah yang menentukan harga Anda. Kalau seandainya saya tampilnya kucel banget, kemudian saya tampil di sini, cuman pakai, contoh kaos oblong gitu, contohnya ya, kayak encek-encek di glodok contohnya, ya kan. Kemudian ngaku sebagai coach. Ya, Anda ngelihatnya juga mungkin kayaknya, ini kok kayaknya nggak kredibel ya gitu, ya kan. Mungkin
yakin gitu loh, ya kan? Nanti kalau misalnya belajar sama dia malah jadi kayak cek-cek glodok gitu. Tapi ya everybody judge the book by its cover, dan penampilan itu penting banget kalau Anda pengen dipersepsikan sebagai seseorang yang profesional, sebagai ahlinya. Ya, dan salah satu kunci untuk kita bisa survive dalam hidup ya adaptasi. Dan dunia sekarang adalah dunia sosial media, di mana orang suka sekali melihat orang yang dipersepsikan sebagai sukses, rapi, dan lain-lain. Bahkan beberapa orang pun terjebak oleh orang-orang yang flexing. Yes. Ya, nah itu adalah sebuah fakta yang nggak bisa dipungkiri, bahwa flexing bisa menghasilkan uang loh, padahal nipu. Ya kan? Jadi ya kita harus smart. Kita harus smart gimana caranya kita nggak flexing, tetapi kita setidak-tidaknya tampil rapi lah. Ya, rapi. Jadi bukan menjadi orang lain, jadi diri sendiri, tampil rapi sebagai cara kita menghormati orang lain juga, ya kan, Coach? Jadi kalau Anda pengen dihormatin sama orang, hormati diri Anda dulu. Karena kalau Anda aja nggak menghormati diri Anda dengan nggak take care of yourself, gimana Anda bisa expect orang lain itu hormat sama Anda? Susah dong. Karena ketika Anda respect yourself, other people will respect you. Tapi ketika Anda sudah nggak respect terhadap diri Anda sendiri, ya kemungkinan besar orang lain juga nggak bakal respect sama Anda sih. Bener banget. Jadi secara nggak langsung tadi Coach bilang penampilan itu bisa merubah nasib, ya kan? Tapi menjadi diri sendiri selama kita nggak nipu. Menjadi versi diri Anda sendiri yang terbaik. Tuh, bener banget. Nah, Coach, kalau uang itu bisa nggak sih Coach membuat kita atau seseorang itu bahagia? Yang saya tahu nggak ada uang nggak bisa bahagia. Nggak ada uang nggak bisa bahagia. Tapi banyak tuh yang di kata-kata quotes gitu, katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan ketika Anda sudah punya certain number of uang. Jadi gini, kita harus tahu bahwa dalam faktanya uang itu udah serupa sama dengan oksigen. Nggak ada uang, susah napas, susah ngapa-ngapain. Tetapi ada suatu saat di mana ketika kita sudah banyak banget oksigen di sekeliling kita nggak perlu terlalu lebih banyak oksigen lagi. Kenapa? Kita udah kecukupan. Suatu contoh ya. Jadi ini kalau kita bicara tentang uang, kita harus tahu level kita dulu ini di mana. Ya. Contoh kalau saya udah punya rumah 100M atau 50M gitu contohnya. Saya perlu nggak sih saya punya rumah lebih gede lagi untuk menambah kebahagiaan saya? Sedangkan saya tidur cuma 1 kali 2 meter. Kayaknya enggak deh gitu loh, ya kan. Tetapi ketika saya nggak punya rumah yang layak, ketika saya nggak punya tempat tidur yang layak, ya tentunya dengan adanya uang saya bisa tidur lebih nyaman, dengan lebih bahagia. Kenapa? Anak saya minimal nggak komplain, nggak digigit nyamuk. Nah, gimana caranya Anda bisa menentukan uang itu bisa bahagia untuk Anda apa tidak? Anda harus tahu bahwa uang itu sendiri nggak bisa membawa Anda kebahagiaan, tetapi fungsi uang akan membuat Anda bahagia. Itu yang penting. Fungsi uang. Karena kalau saya kasih uang $1 juta contohnya, kemudian Anda dikurung sama uang tersebut di satu ruangan dan Anda nggak boleh pakai buat apa-apa, Anda nggak bakal bahagia. Kita punya uang, itu bahagia kalau kita bisa gunakan uang itu untuk sesuatu. Untuk sesuatu yang bermakna loh, ya, bukan untuk sesuatu yang untuk hal-hal yang lain. Sesuatu itu tergantung dari diri Anda sendiri. Sebagai contoh gini, saya punya mobil, saya bisa aja punya mobil. Mobil itu adalah alat transportasi, setuju ya? Fungsinya kan sebetulnya untuk ngapain sih kita punya mobil? Untuk nyampe dari titik A ke titik B. Cara pandangnya seperti itu. Tapi kenapa sih orang itu bisa beli mobil yang mahal banget? Didandanin, rapi banget, kemudian didekor, bahkan dikasih emas-emas dan lain-lain, harganya bisa puluhan M. Sebetulnya apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk membuat dirinya emosi, happy. So, untuk bisa lebih hebat dibandingin orang lain.
Nah, kalau Anda berpikir bahwa uang itu bisa membawa kebahagiaan, cek perasaan Anda. Anda gunakan uang untuk apa? Kalau Anda gunakan uang Anda untuk bisa lebih merasa Anda lebih hebat daripada orang lain terus-menerus, udah pasti nggak ada stopnya tuh. Karena buktinya kalau uang bisa membawa kebahagiaan, kenapa banyak artis-artis Korea yang sukses dan banyak uang akhirnya bunuh diri? Karena bisa saja dia merasa dia menukar sesuatu hidupnya, menukar teman-temannya, menukar harga dirinya untuk uang, dan ketika dia dapetin begitu banyak uang, ternyata fungsi uang itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Dia mau beli cinta contohnya dengan uang, tapi ketika dia banyak uang, ternyata dia tetap nggak dapetin cinta itu. Jadi pastikan Anda tahu sebetulnya bagaimana cara uang dan bagaimana Anda berinteraksi dengan uang. Relationship Anda dengan uang itu kayak gimana sih? Nah, Anda cari tahu dulu. Baru Anda bisa jawab apakah uang bisa membawa Anda kebahagiaan apa tidak. Jadi fungsi uang tersebut buat diri kita. Beda-beda loh. Beda-beda. Ya. Tapi tentunya kebutuhan dasarnya penting ya. Kebutuhan dasar penting. Tapi kebutuhan dasar untuk beli makanan, sandang pangan papan, dan colokan, ya udah pasti, ya itu harus terpenuhi dulu ya. Dan kemudian setelah itu Anda tanya, fungsi uang itu untuk apa sih? Apakah untuk Anda, ya untuk apa? Untuk orang tua Anda kah? Untuk membelikan, untuk naik haji kah? Sebagai contohnya. Ya fungsi uang buat Anda sendiri itu apa? Oke, udah terjawab ya. Nah, kalau untuk pertanyaan dari Ibu Rose ini mungkin berkaitan dengan jawaban Coach barusan ya. Ibu Rose dari Bekasi ada nanya gini, Coach. Bagaimana orang bisa dikatakan miskin atau kaya? Seperti apakah ukuran orang tersebut bisa dikatakan miskin atau kaya? Tergantung standar Anda. Jadi Anda yang menentukan standar Anda miskin apa kaya. Jadi kalau saya sih selalu berpikir gini, kalau ya Anda tahu apa yang Anda mau, Anda tahu apa yang Anda cukup. Dari sana Anda bisa memilih perasaan kaya atau memilih perasaan miskin. Kalau Anda selalu membandingkan hal-hal yang Anda nggak punya dengan orang yang punya, Anda akan merasa miskin. Tapi kalau Anda berpikiran bahwa Anda membandingkan apa yang Anda punya dengan apa yang orang lain tidak punya, dan Anda bersyukur tentang itu, Anda akan merasa kaya. Sebagai contoh gini, saya merasa kaya karena saya memiliki dua anak yang baik banget, dan istri yang sangat-sangat suportif dengan saya. Itu adalah sesuatu yang saya punya, dan hanya saya yang punya. Nggak ada orang lain yang punya dua anak itu loh, ya kan? Dan istri saya hanya saya yang punya. Saya merasa kaya. Tapi ketika saya ketemu dengan, sebagai contoh, umpamanya Mbak Hilda punya skincare. Saya nggak punya perusahaan skincare. Terus kemudian saya merasa, aduh, saya pada mimpi saya pengen buat skincare gitu. Saya akan merasa, aduh miskin banget ya saya ya. Ya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang Anda mau dan apa standar Anda? Miskin atau kaya ditentukan oleh pemikiran Anda dan bagaimana persepsi Anda terhadap kekayaan itu sendiri. Karena kekayaan itu sendiri sebetulnya bukan hanya dalam satu faktor loh, bukan hanya uang aja. Kesehatan Anda pun merupakan sebuah kekayaan. Dan kesehatan itu adalah kekayaan pertama yang kita miliki. Semua orang berpikir mencari uang ketika mereka sehat. Tetapi semua orang berpikir mencari kesehatan ketika mereka sakit. Jadi tergantung bagaimana cara Anda berpikir. Oke. Nah, menjawab nggak nih pertanyaannya? Terjawab banget dong. Semoga Ibu Rose sudah terjawab juga pertanyaannya. Nah, Coach, terakhir nih ada pertanyaan dari Ibu Diva.
Berikan tips singkat untuk mengubah nasib buruk menjadi nasib baik. Rubah diri Anda sendiri. Itu tips saya. Rubah cara pandang Anda mengenai nasib. Ubah cara pandang Anda mengenai diri Anda sendiri. Karena gini, kalau Anda pengen berubah jadi sesuatu yang lain. Contoh, saya pengen berubah jadi Bu Hilda. Atau saya pengen berubah jadi orang yang lebih kaya daripada saya. Artinya apa? Saya akan menjadi orang lain. Saya akan melakukan hal-hal yang orang lain lakukan. Dan saya tidak akan menjadi diri saya sendiri. Karena saya jadi orang lain. Artinya, Anda kalau pengen Anda mengubah nasib Anda dari A ke B, Anda harus rubah diri Anda, cara pikir Anda, mindset Anda, tindakan Anda, pergaulan Anda, software yang ada di otak Anda atau knowledge Anda, dan segala sesuatu tentang diri Anda untuk menjadi orang lain ini. Kalau Anda pengen rubah nasib, rubah diri Anda sendiri. Karena dunia tidak akan berubah untuk Anda. Nah, Kesha Squad, jadi kita harus merubah mindset kita, merubah diri kita dahulu supaya kita dapat merubah nasib kita. Yang pasti nasib kita yang menentukan. Mau menjadi nasib lebih baik atau menjadi lebih buruk. Jadi kalian harus punya goals dulu terhadap diri kalian, oke? Mimpi kalian juga yang menentukan. Nah, nggak terasa ya, Coach ya, sudah hampir 1 jam ya kita ya di sini ya. Podcast kali ini. Nah, mungkin kalau kalian mau lebih banyak tahu tentang uang dan nasib, kalian bisa beli bukunya Coach Yudi Chandra ya. Aku juga tertarik banget karena aku tuh sangat mengagumi beliau, sangat memotivasi diri aku dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kegiatan usaha, juga bisnis. Nah, Kesha Squad, gak terasa perjumpaan kita di podcast kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak Coach Yudi sudah mau membimbing Kesha Squad kita. Semoga kalian juga dapat termotivasi, dapat ilmu yang mana berharga banget buat kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Hilda Jaya Sasmita undur diri. Saya Coach Yudi Chandra, thank you. Sampai jumpa.